Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari bangun tidur hingga saat ini, sungguh banyak nikmat yang sudah kita rasakan. Sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kita minta ataupun tidak pernah kita minta, Allah berikan dengan begitu saja. Allah hanya menginginkan satu, agar kita bisa mensyukurinya. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu adalah bagian daripada bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggunakan nikmat itu untuk semakin dekat kepada pemberinya. Kita hadir di masjid untuk solat maghrib berjamaah, kita duduk di majelis ilmu, tiada lain itu semua adalah kita niatkan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tidak lupa juga kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliau adalah manusia termulia, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh panutan terbaik sepanjang masa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik untuk umatnya. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu tentang upaya kita melawan tipu daya setan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa musuh yang paling nyata bagi setiap umat manusia ini adalah setan. Itu banyak sekali ayat yang menginformasikan akan hal itu. Bahkan terulang beberapa kali dengan bahasa yang sama, innahu lakum aduwwum mubin, bahwasanya dia setan itu adalah musuh bagimu yang nyata. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata buat kita adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, kulu mimma fil ardi, silahkan makan apa saja yang ada di bumi ini, asalkan dia halalan thayyiban. Syaratnya dua, satu, makanan itu harus halal,
Yang kedua, makanan itu harus thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan pernah sekali-kali Anda mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu yang sangat nyata. Ayat ini penting ya, memahamkan kepada kita bahwa kita ini ada musuh, yang musuh ini setiap saat mengintai kita, tidak pernah lengah sedetik pun musuh itu untuk mengalahkan kita. Saya rasa tidak ada musuh yang sehebat ini. Sedetik pun dia tidak mau kecolongan terhadap sasarannya. 24 jam sepanjang hayat kita selalu diintai oleh setan, di mana setan sudah berikrar ingin menjerumuskan kita semua menjadi teman-temannya nanti di neraka. Kesadaran ini penting. Dengan menyadari bahwa setan itu adalah musuh, maka sudah seyogianya kita tidak boleh mengikuti langkah-langkahnya setan. Maka Allah mengingatkan tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali di beberapa ayatnya. Beliau sampaikan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Mari kita cermati ayat ini. Menarik untuk kita cermati ketika Allah Subhanahu wa taala menghubungkan perintah ya, memakan makanan, segala makanan yang ada di bumi ini, kata Allah, silahkan Anda makan, dengan catatan dua syarat terpenuhi. Pertama apa? Halalan. Halal ini terkait dengan status hukum. Kalau thayyiban ini terkait dengan dari segi kesehatannya. Bermanfaat tidak dia untuk badan? Memberikan bahaya enggak kalau dimakan? Karena bisa saja secara zat benda itu halal untuk dikonsumsi, tapi tidak baik bagi kesehatan orang yang memakannya. Sama-sama kita maklum, bagi orang yang darah tinggi misalnya, kada cocok kalau makan apa misalnya? Apa yang enggak cocok untuk orang darah tinggi? Ya? Kambing jar orang. Atau orang yang kolesterolnya tinggi misalnya, kada cocok makan kacang-kacangan jar dokter. Itu berarti tidak thayyib. Padahal kacang itu halal. Kacang itu halal, enggak ada larangan. Nah, ini penting. Kalau kita kupas lebih dalam lagi, halalan ini adalah ya, satu dari sisi bendanya dulu. Benda yang dimakan itu dilarang kada? Kalau kada dilarang boleh. Jadi zatnya, karena memang di dalam Islam ada beberapa jenis makanan, minuman yang dilarang oleh agama kita. Bangkai dilarang, darah dilarang, khamr dilarang, itu zatnya. Tapi halal ataupun haram ini bisa juga dari sisi cara mendapatkannya. Barangkali secara zat dia halal, kambing itu halal dimakan. Tapi kalau kambing itu dihasilkan dari mencuri, maka haram statusnya. Bisa juga dari sisi proses pengolahannya. Kambing halal, dibeli di pasar halal, tapi ketika dia motong, dia tidak menggunakan cara seperti yang diajarkan dalam ajaran agama Islam. Halalkah dimakan daging kambing tadi? Haram. Misalnya dia kada sembelih dengan menyebut nama Allah, dia sebut nama berhala misalnya, maka itu menjadi haram untuk dimakan. Jadi tiga hal, dari zat, cara memperoleh, dan proses pengolahannya.
Sedangkan thayyib tadi adalah dari sisi kesehatan. Menyehatkan tidak. Kalau enggak menyehatkan jangan dimakan. Kalau menyehatkan silakan dimakan, tapi jangan berlebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya adalah kemudian Allah ingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena dalam urusan perut ini banyak sekali langkah-langkah setan. Termasuk tadi bagaimana orang mencari rizki. Bisa saja dia akan dijerumuskan oleh setan sehingga terjerumus kepada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia tergoda mengkonsumsi apa yang dilarang, bisa tergoda dia melakukan cara-cara yang diharamkan, bisa juga tergoda ketika dia mengolah tidak menggunakan cara yang dibenarkan menurut syariat Islam. Maka Allah ingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian di lain ayat surah Al-Baqarah ayat 208 Allah juga mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam ajaran agama Islam ini secara totalitas. Kafah, menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Kalau suka dia kerjakan, kalau enggak suka dia tinggalkan. Jangan. Kalau memang itu wajib, suka tidak suka kerjakan. Kalau itu larangan, tertarik atau tidak tertarik tinggalkan. Itu totalitas. Jangan ketika cocok dengan nafsunya dia ikuti. Ketika enggak cocok dengan seleranya dia tinggalkan, dia caci maki ajaran Islam itu. Inilah yang membuat kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang-orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengimani kitab-kitab sucinya, hendaklah ketika masuk dalam Islam itu memeluk Islam dengan secara totalitas. Sekali lagi Allah ingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena memang godaan untuk menjadi muslim yang kafah itu sangat berat. Setan pasti enggak senang kalau ada umat Islam yang menjadikan agamanya, kehidupan sehari-harinya total mengikuti petunjuk ajaran agama Islam. Maka setan pasti hadir di situ. Mau pakai jilbab misalnya, diberikanlah bisikan-bisikan itu kuno, enggak modern, enggak modis. Padahal Quran menyuruh yudnina jalabibihinna, disuruh manjangkan jilbabnya misalnya. Sekarang dibalik, jilbab tidak dijulurkan menutup dada, tapi dililatkan di mana? Leher. Itu setan yang menggiring kita. Bukankah jelas ayatnya disuruh kita wanita-wanita muslimah memakai jilbab? Jelas ayatnya. Di mana petunjuknya? Menutup aurat. Tapi begitulah syubhat yang dibisikkan setan, perbuatan jelek terasa menjadi indah. Sehingga kalau enggak dililit itu enggak keren. Yang keren tuh kalau lilitannya makin tebal makin sip. Nah, itulah bisikan-bisikan setan. Hati-hati. Dianggapnya itu keren, tapi itu adalah tipu daya setan. Jadi harus paham bagaimana setan menjerumuskan kita. Salah satu cara yang digunakan setan itu, dan ini memang keahlian khusus yang dimiliki setan. Setan itu paling pandai merubah sesuatu yang jelek menjadi indah di mata sasarannya. Ini kehebatan setan. Sudah jelas-jelas haram, bisa saja setan itu membalikkan yang haram itu terlihat menjadi halal. Kita lihat nanti bagaimana abah kita, ya, Nabi Adam, kan abah kita loh, abah kita itu. Bagaimana jelas-jelas Allah sudah melarang, janganlah engkau dekati pohon nih waktu di surga.
Semua surga ini silahkan kau nikmati, Adam dengan Hawa. Tapi satu saja, jangan dekat ini pohon. Disitulah setan hadir, ya, mendekati Adam, menggoda Adam, menggoda Hawa. Ketika datang ke Adam, enggak mempan, datang ke istrinya. Lewat lisan istrinya lah bisa. Karena suami itu seringkali takluk sama istrinya. Pintar juga setan tuh, dibisikinya setan tuh kepada Hawa. Kalau kamu mau kekal di surga, makan tuh buah. Kenapa dilarang? Karena Allah nggak ingin kamu kekal di sini. Maka ada yang mengatakan pohon itu kemudian dinama dengan buah khuldi, buah kekekalan. Itu adalah bagian daripada tipu daya rayuan setan, sehingga tergodalah Hawa. Lalu Hawa bilang sama suaminya, "Bang, tolong bang ambilkan biar kita kekalnya di surga nih." Diambilnya. Setelah diambilnya karena itu larangan Allah, maka Allah kemudian memberikan sanksi kepada Adam dan Hawa. Pada akhirnya kemudian Allah turunkan Adam dan Hawa dari surga dan tinggallah di dunia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selevel Nabi pun masih tergoda. Sudah di surga kurang apa nyamannya, tapi dengan satu larangan bisa menyebabkan ahli surga menjadi turun ke dunia. Karena ada setan di situ. Kenapa setan begitu ambisinya menggoda umat manusia? Ternyata ada sejarahnya. Kita harus tahu visi misinya setan. Nah, ada ayat yang sangat jelas menjelaskan visi misi setan ini. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ya, Al-A'raf ayat 16 sampai 17 dikisahkan bagaimana setan dengan sombongnya berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar setan? Qala fabima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala, berkatalah iblis di hadapan Allah, dia berkata, fabima aghwaitani, karena engkau telah menghukum saya tersesat, engkau kutuk aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka saya berjanji saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur atau taat kepadamu lagi. Ini visi misinya setan. Ada dua. Satu adalah menghalangi umat manusia berada di jalan yang lurus. Jadi kalau ada umat manusia berada di jalan yang lurus, dia belokkan. Itu yang pertama. Yang kedua, visi misinya setan adalah ingin menjadikan umat manusia ini tidak lagi bersyukur kepada Allah, tidak lagi mau taat dan tunduk kepada Allah, sehingga semua manusia digoda agar dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai macam cara dia lakukan. Dia katakan, aku akan goda dia dari depan, aku akan goda dia dari belakang, aku akan goda dia dari samping kanan dan juga samping kiri. Semua sisi digodanya. Hanya dari atas saja enggak.
Tadi saya coba-coba cari tafsirnya. Apa maksudnya digoda dari depan, digoda dari belakang, digoda dari kanan, digoda dari kiri, dan kenapa enggak digoda dari atas? Saya buka tafsir Ibnu Katsir. Di situ didapatkan sebuah penjelasan bagaimana setan menggoda manusia dari depan. Dia goda agar manusia itu tidak lagi memperdulikan kehidupan akhiratnya. Digoda dia dari belakang, dia jadikan dunia, hatinya terpaut hanya kepada dunia, tidak ingat lagi dengan urusan yang akan datang. Yang di depan tuh kada diingatnya lagi, yang diingat itu yang belakang ini, dunia. Maka lihat betapa banyak umat manusia sibuk dengan urusan duniawinya, dia lupa dengan kehidupan di depannya yang pasti dan akan dilewatinya, yaitu kehidupan akhirat. Banyak sekali. Begitu juga kata setan, aku akan goda dari samping kanan dan juga samping kiri. Samping kanan itu apa maknanya? Menurut ahli tafsir, dari samping kanan itu dihalangi dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dari sisi kiri dia bujuk manusia agar melakukan kejahatan-kejahatan, pembangkangan-pembangkangan, kemaksiatan-kemaksiatan. Lengkap sudah. Mau berbuat baik dihalang-halanginya, mau meninggalkan yang buruk digodanya. Ini baik, kerjakan aja, nggak apa-apa, awal sedikit nggak apa-apa. Mau berbuat baik, tunda dulu, baru azan, belum qomat, santai aja. Ibah qomat jangan dulu, imamnya masih nata barisan. Ditunda-tundanya itu setan membisikkan di hati setiap orang yang membuat taat. Bagaimana caranya? Ketaatan itu kemudian ditinggalkan pelan-pelan, halus sekali, sehingga kita itu nggak sadar bahwa kita sedang digoda oleh setan. Kita tidak sadar bahwa setan sudah menyiapkan perangkat-perangkat ya yang bisa menjerumuskan kita umat manusia. Karena begitu halusnya setan membujuk dan menjerumuskan umat manusia. Lalu kenapa setan tidak menggoda dari atas? Ujar ahli tafsir, karena memang dari atas itu datangnya hidayah Allah. Kalau Allah sudah menurunkan hidayah, mau digoda dari mana saja, setan tidak akan mampu menggoda hamba-hamba Allah yang sudah Allah takdirkan menjadi hamba-hamba pilihan tadi. Setan aja takut sama Umar, satu-satunya ini. Sahabat Umar ditakuti oleh setan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang harus dilakukan agar kita bisa selamat dari tipu daya setan? Kalau tadi kita sudah tahu bahwa tujuan setan itu adalah menjerumuskan kita agar kita tidak berada di jalan yang lurus. Yang kedua, setan itu keinginannya adalah menjadikan kita ini orang-orang yang tidak lagi taat kepada pencipta kita. Itu setan. Maka bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari segala tipu daya setan? Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa petunjuknya. Salah satunya adalah dalam firman Allah surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat,
la uzayyinanna lahum fil ard, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Ini langkahnya setan tuh. Ya, tazyin. Tazyin itu menjadikan sesuatu yang jelek terlihat baik. Zinah menjadi indah dipandang mata manusia. Itu spesialisasinya setan. Sudah jelas-jelas itu dilarang, itu bisa dia jadikan yang terlarang itu menjadi terlihat boleh, bahkan terlihat menjadi sesuatu yang indah, yang baik. Lihat bahasa Qur'annya, la uzayyinanna lahum, menggunakan dua huruf taukid sekaligus, lam taukid dan nun taukid. Nun taukidnya pun yang sakilah, yang berat. Artinya apa? Pasti aku akan berusaha sekuat tenaga membuat yang haram terlihat menjadi halal, yang hak terlihat menjadi batil, yang benar menjadi salah. Dan sebaliknya, yang salah terlihat baik, yang haram terlihat halal. Itu keahliannya. Kemudian yang kedua, wala ughwiyannahum, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ajmain, itu semua. Tidak pandang bulu, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, semua akan digoda oleh yang namanya setan. Jadi nggak ada istilah setan itu pensiun, nggak ada. Ya, tidak ada. Sampai ajal belum tiba, setan tetap menggoda. Tidak pernah lengah sedikit pun mereka menggoda umat manusia. Karena itu memang sudah janji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diusir, setan minta sama Allah, iblis nih. Iblis nih dedengkotnya setan. Iblis berkata, karena engkau sudah usir aku, satu aja permintaanku. Apa? Minta agar diberikan kehidupan sampai hari kiamat. Artinya dia gak mati sampai kiamat tiba. Dan itu Allah persilahkan. Makanya sampai saat ini yang namanya iblis dan keturunannya itu semua selalu menggoda umat manusia, tidak pernah berhenti. Nah, Allah menyebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kamu tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku yang ikhlas. Ya. Kata Allah, kamu tidak akan sanggup menggoda, menjerumuskan hamba-hambaku yang benar-benar ikhlas. Jadi ilmu ikhlas ini ternyata penting sekali. Jimat yang paling ampuh untuk mengalahkan setan itu adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Dari sisi bahasa, ikhlas itu maknanya bersih, jernih, tidak bercampur. Ini secara bahasa. Bersih, jernih, tidak bercampur. Murni dia. Enggak ada campuran yang lain-lain. Sedangkan menurut istilah berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu adalah sebuah niatan, apapun yang dia lakukan niatnya adalah mengharapkan ridho Allah semata, bukan yang lain. Kalau itu yang dicari,
maka kata Allah, setan tidak akan bisa menggodamu. Tapi kalau di hatimu masih ada niatan-niatan yang lain kepada selain Allah, disitulah setan sangat mudah menjerumuskan umat manusia. Maka lawan katanya ikhlas itu apa? Riya dan sum'ah. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa ternyata ada satu perbuatan yang paling dikhawatirkan oleh baginda kita Muhammad SAW kepada umatnya. Satu saja yang paling beliau takutkan jika hal itu menimpa umatnya. Apa itu? Syirkul asghar, syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan syirik kecil itu?" Maka Nabi menjelaskan, syirik kecil itu adalah riya. Kenapa? Karena yang namanya riya itu berarti ada selain Allah. Yang dia harap itu tidak hanya Allah, tapi dicampuri ridhonya selain Allah. Bisa ridho manusia. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita waspadai. Ketika seseorang melakukan suatu amal dan amal itu tidak lagi ikhlas, ya sudah, dia akan menjadi orang yang paling merugi, karena dia akan menjadi temannya setan di neraka. Allah ingatkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Ada dua syarat pokok kalau kita mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Dua aja syaratnya kata Allah. Apa yang pertama? Falyamal amalan sholihan. Hendaknya orang yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia, senang, dia harus beramal soleh. Amal baru dikatakan soleh kalau amal itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini harus garis bawahi. Karena bisa saja orang itu beramal tapi menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalaupun dia selamat syarat yang pertama, amal dia sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, masih ada satu syarat yang tidak boleh juga ditinggalkan. Apa itu? Bebas dari kesyirikan. Salah satu syirik adalah syirkul asghar, yaitu riya. Itu syaratnya. Dua syarat ini Bapak Ibu sekalian, ini syarat utama. Salah satu saja ditinggalkan, maka gugur sudah amalnya. Caranya benar. Sholat misalnya, sholat jelas loh diperintahkan Allah, bahkan hukumnya wajib. Kita juga dari SD sudah belajar bagaimana cara sholat, sudah bujur kita sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Tapi niatnya masalah. Niatnya masalah. Apa contoh niat masalah tuh? Sholatnya sudah benar, tapi karena ada seseorang yang dia harapkan pujiannya, lalu muncul di hatinya, sholatnya dibagusi biar dipuji sama yang di belakang. Jadi masalah. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah enggak nyuruh ibadah melainkan dengan cara ikhlas. Dan ini
halus sekali. Sangat mungkin kita alami kalau mau jujur. Ya, kalau kita mau jujur, banyak amal-amal kita itu yang entah itu kita sadari atau tidak bercampur di dalamnya pujian kepada selain Allah. Contoh saja, sholat ini yang paling mudah. Kalau sendirian itu paling kulhu sama inak toina. Tapi kalau sudah imam Al-Baqarah misalnya, ini kadangkala, mohon maaf saja ya, bukan hanya siapa, ya diri sendiri ulun lah. Bisa saja di situ hadir niatan, nih bagus nih ustadz nih, fasih, mantap ngajinya, bisa saja loh hadir di hati kita seperti itu. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling mudah, apalagi anak muda. Ada calon bini di belakang, ada camer tuh di situ. Wah, habis sudah amalnya. Dibacanya ayat itu dengan fasih benar. Kenapa? Ada calon mertua di belakang. Dia nggak sadar bahwa itu adalah tipu daya setan. Dia masuk melalui niat dibelokkan yang mestinya hanya untuk Allah, diniatkan kepada selain Allah. Nah, jadi niat ini kan pekerjaan hati loh. Niat itu kerjanya hati, bukan lisan. Nawaitu itu lisannya. Bisa saja nawaitu tapi hatinya enggak. Maka ulama sepakat niat itu adalah pekerjaan hati. Lisan itu hanya membantu hati saja. Kenapa hati dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun? Karena memang hati itu suka berbolak-balik. Mau takbir ikhlas, saat takbir berubah jadi ikhlas. Itu bisa kita alami. Saat sholat rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua berubah kada ikhlas. Ada tercampur niatan-niatan selain Allah. Dan itu adalah salah satu tipu daya setan. Membelokkan niat yang awalnya ikhlas karena Allah, dimasukkan subhat niatan kepada selain Allah. Dan kalau seperti itu terjadi, maka rusaklah amal kita. Karena Allah sudah mengingatkan syaratnya. Yang pertama adalah amalan solihan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah kepada kita untuk sadar bahwa kita ini punya musuh, dan musuh yang nyata itu adalah setan. Setan berjanji di hadapan Allah akan menjerumuskan kita semua. Maka berlindunglah kepada Allah dari segala godaan setan. Di antara doa yang paling mudah dan sudah bisa kita amalkan adalah membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.